Perkenalkan, nama saya Nisafeo. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Elektro, Prodi D3 TKZ. Saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer beserta cara kerjanya dan fungsinya. Yang pertama adalah motherboard. Fungsi dari motherboard adalah menghubungkan semua komponen perangkat keras komputer agar dapat berkomunikasi. Cara kerjanya adalah menyediakan jalur dan slot untuk memasang CPU, RAM, GPU, dan perangkat lainnya, serta memastikan semua komponen dapat bekerja sama. Yang kedua adalah RAM atau Random Access Memory. Fungsi dari Random Access Memory adalah menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh program atau sistem operasi saat perangkat sedang aktif. Cara kerjanya adalah membaca data yang mungkin dibutuhkan program atau sistem operasi dan menyimpan data tersebut secara sementara untuk kemudahan akses oleh CPU, kartu grafis, dan komponen lainnya. Yang ketiga adalah CPU atau Central Processing Unit. Central Processing Unit berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika serta logika atas data yang diambil informasi atau memori yang dimasukkan ke komputer. Cara kerjanya adalah mengambil instruksi dari memori, memprosesnya, dan menghasilkan output yang diperlukan untuk menjalankan perangkat lunak. Yang keempat adalah HDD atau SSID. Fungsi dari HDD dan SSID sama, yaitu menyimpan data pada komputer. Cara kerjanya adalah HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data, sedangkan SSD menggunakan memori, flash disk, dan sirkuit terpadu untuk menyimpan data dalam bentuk sinyal elektronik. Kelima, chipset. Chipset berfungsi mengatur aliran data dan komunikasi antara komponen-komponen elektronik dalam sebuah perangkat. Cara kerja chipset adalah mengontrol aliran data dan instruksi antara pemrosesan yang berbeda, menentukan perangkat apa yang bekerja, mengontrol bus eksternal, cache memory, dan beberapa perihal, serta mengatur waktu yang sempurna untuk CPU. Yang keenam adalah LAN atau Local Area Network. Fungsi dari LAN adalah menghubungkan komputer dalam satu jaringan, memindahkan file, berbagi printer, mengirim pesan antar komputer dan remote komputer. Cara kerjanya adalah melibatkan penggunaan perangkat jaringan seperti switch dan router untuk menghubungkan perangkat klien dalam jaringan. Ketika perangkatnya terhubung ke switch melalui kabel jaringan switch, mengatur pengiriman data antara perangkat. Jika data harus dikirim ke perangkat di luar jaringan LAN, router akan mengarahkan data ke jaringan tujuan. Yang berikut adalah yang ketujuh adalah VGA atau yang biasa disebut dengan video grafis adapter. Fungsi dari VGA adalah menerjemahkan tampilan ke layar monitor, menampilkan visual dengan kualitas tinggi, menyimpan data yang dikirim dari hard disk, dan memberikan data ke prosesor yang akan diproses. Cara kerjanya adalah mengambil data digital dari aplikasi yang berjalan, mengubahnya menjadi format dan menampilkan di layar monitor. Yang berikut adalah yang ke-8, monitor. Fungsi dari monitor adalah menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Cara kerjanya adalah menerima sinyal dari kartu grafis komputer, memprosesnya, dan menampilkannya di layar. Yang ke-9 adalah port LAN.
Port LAN berfungsi menghubungkan perangkat ke jaringan lokal, membuat koneksi internet kabel, meningkatkan keandalan dan mengakses internet serta komputer lain. Cara kerja dari port LAN adalah menghubungkan kabel Ethernet ke port LAN pada perangkat yang terhubung ke internet seperti modem, router, kemudian dihubungkan menggunakan kabel ke komputer atau ke perangkat lain di ujung yang berlawanan. Yang ke-10 adalah port USB atau Universal Serial Bus. Fungsi dari port USB adalah menghubungkan perangkat eksternal ke komputer seperti mouse, printer, keyboard, dan lain-lain. Mengalurkan daya listrik ke perangkat yang membutuhkannya dan memungkinkan perangkat USB untuk dihubungkan ke satu sama lain seperti transfer data digital. Cara kerja dari port USB yaitu perangkat USB dihubungkan dan diakui secara otomatis oleh sistem operasi. Ketika dihubungkan ke komputer, sinyal perangkat yang membutuhkannya dan kemudian perangkat USB mengidentifikasi perangkat yang terhubung dan memulai komunikasi antara perangkat. Yang ke-11 adalah port audio. Fungsi dari port audio adalah untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal seperti speaker dan handphone. Cara kerjanya adalah menghubungkan perangkat audio seperti speaker dan mikrofon. Yang berikut yang ke-12 adalah HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Fungsi dari HDMI adalah mentransfer data audio dan video ke perangkat tampilan digital seperti televisi. Cara kerjanya adalah mentransmisikan sinyal audio dan video digital dari perangkat sumber ke layar. 13 adalah keyboard. Fungsi dari keyboard adalah sebagai alat untuk menginput data berupa simbol, huruf, dan juga angka. Cara kerjanya adalah mengubah tekanan tombol menjadi sinyal digital yang dapat dipahami oleh komputer setiap kali pengguna menekan tombol tersebut pada keyboard. Seklar di bawah tombol terhubung mengirimkan sinyal elektronik ke prosesor komputer. Yang ke-14 adalah mouse. Mouse membantu pengguna komputer untuk mengarahkan kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya. Cara kerjanya adalah berdasarkan prinsip pengendaraan gerakan. Ketika pengguna menggerakkan mouse di permukaan datar, sensor di bawah mouse akan mendeteksi gerakan tersebut dan mengirim informasi tentang penggerakan tersebut ke komputer. Yang ke-15 adalah printer. Printer berfungsi untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media datar seperti kertas dalam berbagai ukuran. Cara kerjanya adalah mengirim sinyal elektronik dari komputer ke papan printer. Papan kontrol kemudian menginterpretasikan sinyal-sinyal ini menjadi instruksi untuk kepala cetak atau karbit toner. Kemudian kepala cetak mencetak dokumen atau gambar ke kertas. Yang ke-16 adalah speaker. Speaker berfungsi mengubah daya listrik menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Cara kerjanya adalah mengubah sinyal elektrik ke frekuensi suara melalui penggetaran komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara yang dapat didengar. Yang berikut adalah power supply. Ini adalah yang terakhir. Fungsi dari power supply adalah mengonversi
tegangan listrik dari sumber daya eksternal ke tegangan yang diperlukan oleh komponen dalam sistem seperti motherboard, prosesor, dan kartu grafis. Cara kerja dari power supply adalah menghubungkan komponen elektrik secara terus-menerus, mengaktifkan dan mematikan frekuensi yang sangat tinggi. Sekian dan terima kasih.